Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 71, Sadar. Demian mengeram nikmat saat Adele memainkan puncak miliknya. Suami istri ini memiliki cara khusus agar selalu romantis dalam rumah tangganya. Part ini saya skip karena adegan dewasa. Kita lanjut pada kisah Bu Fatma dan Haikal. "Pak, bagaimana keadaan Karin?" tanya Bu Fatma pagi ini. Dia sudah tahu dari Pak Heru semalam kalau Karin yang menyelamatkannya, membuat Bu Fatma merasa bersalah pada perempuan itu. Haikal yang menunggunya, Ma. Satria bersama Ibu Karin di rumah. Karin masih belum sadar, Ma. Dia masih dalam pengaruh bius. Jelas Pak Heru. "Pak, apa Karin akan marah jika dia tahu anaknya tidak selamat?" tanya Bu Fatma. "Apa kamu masih punya hati untuk itu?" "Pak, aku juga seorang ibu jika masalah anak. Ibu mana yang mau anaknya susah? Jangan menghakimiku begitu, Pak," putus Bu Fatma yang mulai emosi. "Bukan begitu, Ma. Aku hanya ingin sifat kamu berubah sedikit saja. Kamu pernah dengar kata pepatah, wajah yang tak bisa dirubah, tapi kelakuan bisa lebih baik lagi. Aku berharap kamu bisa berubah, Ma. Kita sudah tua, turunkan egomu sedikit saja." "Pak, aku sedang sakit, bukan butuh ceramah, tapi perhatian." "Kami semua menyayangimu, Ma. Jangan sudah hilang baru menyadari hal yang sudah pergi." Bu Fatma diam sejenak. Dia mengalihkan pandangannya dari Pak Heru. Entah apa yang ada di dalam pikiran perempuan tua ini. Pak Heru hanya berharap istrinya bisa sadar dari kesalahannya. Karin membuka matanya pelan, terasa sakit di bagian pangkal pahanya. Dia memegang perutnya yang sudah mengempis. Apa yang terjadi? Batin Karin. Karin melihat kiri kanan, dia mulai sadar kalau sedang berada di ruang rumah sakit karena infusnya yang terpasang di tangan dan oksigen yang masih terpasang pada dirinya. Pelan-pelan Karin membuka oksigennya. Tidak ada orang di sekelilingnya. Apa dia sedang berada di alam mimpi? Karin masih ingat saat dia terlempar ke aspal, saat menarik ibu-ibu yang hendak tertabrak mobil. Terdengar bunyi pintu kamar mandi yang terbuka menempelkan Haikal yang sudah rapi dengan setelan kantornya. Ini benar-benar mimpi. Batin Karin karena tidak mungkin Haikal menunggunya di sini. Siapa dia membuat Haikal rela meninggalkan pekerjaannya demi Karin? Dia hanya perempuan masa lalu, bahkan tak ada artinya untuk Haikal, selain sebagai mama Satria. "Sudah sadar?" ucap Haikal mendekat. "Mas, ini kamu?" tanya Karin. "Iya, ini aku. Kamu kecelakaan dan sekarang..." "Sekarang apa, Mas?" tanya Karin penasaran saat Haikal tak meneruskan ucapannya. "Rin, maaf. Maafkan Mama, karena kamu membantu Mama hingga kamu kehilangan anakmu," ucap Haikal pelan. Dia tahu pasti Karin syok. "Anakku? Mana anakku, Mas?" tanya Karin menyadari kalau perutnya benar-benar kempes dan berarti dia sudah tak hamil lagi. "Rin, kamu keguguran. Maafkan Mama, Rin. Aku juga tak bisa mencegah semua ini agar tak terjadi," ucap Haikal menyesal. "Mama?" "Iya, perempuan yang kamu tarik kemarin itu Mama. Beliau ada di kamar sebelah. Aku yang menunggumu dari kemarin." Jelas Haikal. Wajar saja Haikal mau menunggunya. Ternyata ini semua demi mamanya, pikir Karin. Mamanya perempuan yang diselamatkan Karin. Karin sudah berpikir kalau Haikal mulai simpati padanya. Tapi ternyata hanya bentuk balas budi. Dan kini dia kehilangan anaknya. Meskipun itu anak hasil perzinahan, tapi bayi itu tak memiliki salah. Dia sebagai orang tua yang bersalah atas itu membuat Karin menitikkan air mata. Kehilangan calon anak keduanya ini. "Maaf, Rin. Sekali lagi maaf." "Mas, tinggalkan aku sendiri," pinta Karin. Dia ingin merenungkan kembali apa yang sudah terjadi pada dirinya. Sudah cukup banyak karma yang dia lalui. Mulai dari jatuh miskin, bercerai dari Haikal, hamil anak Haris dan ditinggal pergi oleh Haris. Hingga kini janin tersebut hilang dari rahimnya. Sungguh pembalasan nyata padanya. Semudah itu Tuhan membolak-balikan kehidupannya. Memang benar, pepatah mengatakan apa yang kamu tanam itulah yang kita tuai. Jadi tak ada yang bisa disalahkan dari kehidupan kita, karena kita sendiri yang menentukan jalannya. Haikal memilih mengalah meninggalkan Karin sendiri. Saat ini dia pasti sedih dengan apa yang menimpanya. Tapi Haikal juga tak bisa menenangkan Karin berlebihan,
Mereka bukan lagi suami istri. Bersambung